Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terdengar suara saya dengan jelas? Waalaikumsalam, terdengar Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya ya. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang kurang satu apapun. Habis UTS, gimana perasaannya? Aman-aman? Teman-teman, habis UTS gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait mata kuliah kita, khususnya tentang legal audit? Halo, Insya Allah nggak ada Bu. ini mau ngomong aja harus ini ya. Ngomong loh gitu, bisa gitu tuh teman-teman. Aman ya Mbak? Insya Allah aman Bu. Lagi pada di mana sih? Nggak ada yang mau on cam apa? On cam dong. Nah, Mas Bintang. Lagi pada di rumah ya? Oh, siapa lagi nih? Pak Reza Diam. mana? Mbak Caila. Pak Reza mana Pak Reza? Ini Pak Reza kalau di kelas malu-malu nih ketemu sama saya nih. Aduh, Oh iya Bu. Arta Prima Deva. Eh, apa namanya ya? Memang kalau di kelas tuh susah ngobrol banyak sih ya. Tapi nggak apa-apa lah. Baik rekan-rekan, kita kemarin sudah melewati satu tahapan yang cukup penting dalam perkuliahan kita. Kenapa saya sampaikan cukup penting? Karena memahami legal audit itu eh, apa ya namanya ya, menjadi salah satu bekalan ketika teman-teman memutuskan untuk berprofesi sebagai apa ya, legal corporate ya bahasanya ya, atau berprofesi di perusahaan atau di mana gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya pemahaman mengenai legal audit juga dibutuhkan ketika teman-teman menjadi seorang lawyer, lawyer khususnya memang yang bukan berprofesi ya, berkonsentrasi untuk masalah-masalah hukum perusahaan dan lain sebagainya. Saya yakin Mas Ari sudah panjang kali lebar menceritakan, walaupun memang ada beberapa note yang disampaikan oleh beliau dan termasuk saya ya, termasuk saya. eh Ketika ada yang apa namanya menceritakan ada yang mengganti namanya, eh, mengganti cover kelompok yang lain dengan kelompoknya sendiri. Nah, ini saya tidak akan bicarakan lebih dalam di sini. Nanti saya akan bicarakan ketika offline ya. Rencananya memang pekan kemarin saya ingin ke kampus untuk bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa tersebut gantinya. Eh, tapi karena satu hal saya juga lagi cukup kan akhirnya lagi ngapain nih Mas Maulana nih? Main pusrengnya nanti aja. Lagi lagi main pusreng nih, pusreng. Ampun deh. Di Selasar mana itu pusreng? Saya tidak akan menyelesaikan secara Zoom karena memang apa namanya ya, kita berbicara mengenai etika. Kalau etika itu saya harus lihat wajah mahasiswa-mahasiswa tersebut satu persatu, pengen melihat apa yang menjadi kendala, permasalahan sehingga akhirnya memutuskan dengan apa ya, dengan kalap kalau bahasa saya kalap sehingga mengambil atau melakukan kecurangan mengganti cover kelompok yang lainnya dengan kelompoknya sendiri. Menurut saya itu adalah sebuah pelanggaran etika yang dalam tanda kutip eh, kalau bahasa saya itu nilainya langsung dinolkan. Ya, dinolkan sampai mahasiswa tersebut dapat memperbaikinya dengan tugas yang baru. Nah, nanti saya coba lihat lagi apa namanya ya, bicarakan lagi dengan Mas Ari bagaimana menghadapi rekan-rekan mahasiswa seperti ini. Harapan saya ke depan tidak terulangi lagi, ya, karena memang pasti kerugiannya ada di diri kalian sendiri. Saya tuh percaya bahwa apa ya kebaikan yang kita lakukan itu walaupun belum dibalas sama Allah pada saat itu juga pasti akan suatu saat akan dibalas ketika kita membutuhkannya. Dan begitu juga dengan keburukan yang kita lakukan, apalagi itu merugikan orang lain, suatu saat keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Ya, saya pernah, mohon maaf, saya pernah
ceritakan sedikit sama mata kuliah sama-sama mata kuliah LO, Legal Audit, Legal Opinion untuk UAS. Ini kenapa saya sampai geleng-geleng kepala ya? Eh, dan kebetulan juga Mbak Hani itu adalah istrinya Mas Ari ya, mahasiswa saya yang kebetulan tugasnya yang diambil oleh rekannya yang lain gitu. Dan itu Masya Allahnya ya, kenapa saya bilang Masya Allah. Kalau sekarang kan per kelompok, kalau saya waktu itu perorangan tugasnya. eh Apa ya? Hampir 30% mahasiswa yang kebetulan mengganti tugasnya tersebut mirip dengan tugasnya Mbak Hani. Jadi hanya diganti dikit-dikit, dikupas-kupas dikit-dikit dan segala macam, tapi pada secara keseluruhan sih mirip-mirip dengan punya tugasnya Mbak Hani. Menurut saya ya itu kecurangan yang apa yang tidak bisa ditolerir lah. Tapi saya yakin namanya manusia pernah hilaf, ada kalanya hilaf. Tapi kalau hilafnya keterusan juga kebangetan ya Mbak Fatul ya. Masa hilaf terus, masa sih orang juga nggak insaf-insaf kan ya. Pasti ada saatnya insaf. Itu nanti saya akan lihat lebih lanjut. Oke, itu yang terkait dengan UTS. Nah, untuk UAS, saya akan memfokuskan nanti ke LO, ya. Nanti seperti biasa, untuk bagian praktek tugasnya Mas Ari, saya akan memfokuskan pada tataran teori, ya, dan nanti saya sharing sedikit pengalaman saya mengerjakan beberapa pandangan hukum yang sampai saat ini saya lakukan, apa namanya, sesuai dengan apa ya, bukan kebutuhan, bukan sesuai dengan request ya, tapi sesuai dengan kebutuhan dari instansi mana yang meminta pandangan hukum saya terkait dengan masalah-masalah hukum yang ditemui di beberapa instansi yang meminta tolong kepada saya untuk meminta pandangan hukumnya. Nah, sebelum memahami tentang pandangan hukum lebih lanjut atau bahasa lainnya adalah legal opinion, sekali lagi teman-teman tolong pelajari bukunya yang berjudul Argumentasi Hukum atau Legal Opinion, Argumentasi Hukum dan Legal Opinion yang warna ungu, silahkan dipelajari lebih dalam. Saya akan reminder kembali mengenai, sebentar ya. Sebelum mengupas lebih dalam mengenai legal opinion atau pandangan hukum atau pendapat hukum, saya akan reminder untuk terkait dengan argumentasi hukum. Ya, ini mohon maaf ya, kebanyakan ngomong jadi suara saya pada tataran habis sekarang. Ada untungnya juga sih gak ke kampus. Bisa ngirit tenaga ya. Tapi suaranya memang benar-benar ini. Mas Ari, ketika UTS kemarin sudah memberikan materi kepada teman-teman bagaimana sebuah proses legal audit yang dilakukan oleh teman-teman pada fase latihan dan fase UTS. Kemudian atas hasil legal audit tersebut dibuat sebuah pandangan hukumnya atau pendapat hukumnya terkait dengan hasil legal audit yang dilakukan. Jadi sebenarnya teman-teman yang perlu dipahami lebih dalam, legal opinion itu sifatnya adalah umum ya, sebenarnya umum. Apapun nanti profesi teman-teman yang tekuni, pasti akan apa ya, teman-teman akan diminta pandangan hukumnya terkait dengan hal-hal tertentu. Sebagai peneliti, sebagai ahli hukum, sebagai lawyer, sebagai pengacara, sebagai hakim, jaksa, dan lain-lain, pasti teman-teman menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dihindari ketika teman-teman melakukan pandangan hukum. Dan ketika nanti teman-teman skripsi, ya, nanti ketika teman-teman skripsi, khususnya di bab 4, ya, tolong silakan di note, boleh dicatat, terserah, yang penting diingat. Nanti ketika teman-teman skripsi di bab 4 itu apa ya namanya ya, adalah bab di mana teman-teman diminta untuk mencurahkan analisis hukumnya, argumentasi hukumnya, sehingga menjawab sebuah rumusan masalah yang cukup penting dalam skripsi yang teman-teman ajukan. Biasanya dalam bab 4 itu bisa kita diminta untuk menganalisis sebuah putusan pengadilan, ya. Kita bisa diminta menganalisis sebuah kasus-kasus atau fakta-fakta atau masalah-masalah sosial yang sangat bersinggungan dengan hukum.
Atau bab 4 kita bisa melakukan sebuah analisis atau argumentasi hukum terkait dengan adanya sebuah kekosongan hukum, sehingga teman-teman diminta untuk merumuskan hukum apa yang seharusnya berlaku, dan lain sebagainya. Ya. Dan menurut saya, bab 4 yang teman-teman nanti akan hadapi di mata kuliah skripsi atau di skripsi nanti, itu menjadi ukuran bagaimana pemahaman teman-teman terhadap mata kuliah dari semester 1 sampai dengan semester akhir nanti. Gitu ya. Dan itu temanya bisa apa saja. Mas Fahar yang mungkin sukanya terkait dengan pidana, pastinya misalnya ya, mungkin nanti diminta pandangannya tentang bagaimana penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Misalnya Mas Bintang Cakrawala senangnya terkait dengan kepailitan. Ternyata ada sebuah putusan pengadilan yang ternyata kepailitan itu merugikan pihak-pihak tertentu. Sehingga kita diminta analisis hukumnya atau argumentasi hukumnya, apakah kepailitan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah kepailitan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang memang secara langsung maupun secara tidak langsung terlibat di dalamnya. Mungkin Mbak Kayla diminta untuk memahami atau diminta pandangan hukumnya terkait dengan kekerasan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan dan anak. Apakah perempuan dan anak telah diberikan perlindungan hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kasus-kasus maraknya KDRT di masa pandemi, misalnya begitu. Ya, dan lain sebagainya. Ya, itulah pandangan hukum atau pendapat hukum yang sederhana yang menjadi praktek konkret yang akan kalian lakukan nanti ketika skripsi. Dan di LO ini, di mata kuliah ini menjadi latihan awal yang yang harus teman-teman lakukan untuk nanti pada saatnya skripsi itu bisa bagus hasilnya. Walaupun, nah ini dia, walaupun sebenarnya teman-teman sudah mata kuliah, ya sudah melakukan itu dalam berbagai mata kuliah. Saya yakin teman-teman diminta untuk menganalisis apa, dan lain sebagainya. Ya, itu sebagai sebagai latihan. Nah, ya, latihan ketika teman-teman menyusun sebuah pandangan hukum atau pendapat hukum, ya. Dan yang terpenting adalah, nah ini dia, dalam sebuah pandangan hukum yang terpenting adalah teman-teman mampu mendudukkan posisinya di mana. Ya, ingat bahwa kita sebagai seorang ahli hukum harus independen dalam melihat sebuah permasalahan hukum, tidak berpihak kepada para pihak, tidak berpihak kepada pihak-pihak tertentu, tidak berpihak kepada pihak pembuat kebijakan, tidak hanya berpihak kepada korban, karena bisa jadi korban juga memiliki memiliki bukan potensi ya, memiliki andil dalam sebuah permasalahan hukum misalnya, tidak juga berpihak kepada terdakwa atau terpidana dan lain sebagainya, ya. Tapi teman-teman harus mampu mendudukkan sebuah permasalahan hukum itu pada posisi yang tengah-tengah. Ya. Misalnya A salahnya, namun demikian, B ternyata salah, namun demikian, dan begitu selanjutnya. Dan saat ini contoh yang paling marak nih ya, misalnya lagi banyak diminta pandangan hukum terkait dengan pidana terhadap kasus Sambo. Ya, mungkin yang lagi memperhatikan kasus Sambo, ya, bagaimana pandangan saat ini kan lagi diajukan banding ya, mengajukan banding. Entah ada yang mengatakan pidana mati terhadap kasus Sambo, apakah berdasarkan intuisi atau tidak, dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan pidana, kalau terkait dengan korupsi, ya, yang baru-baru kemarin tuh, yang lagi trending, Menteri Kominfo, ya silakan dicek, Menteri Kominfo yang ditangkap karena menjadi salah satu, ya intinya inilah tersangka lah ya, intinya tersangka, dugaan tersangka pada kasus pengadaan BTS sampai kerugiannya mencapai 8 triliun. Angka 8 triliun ajib ya teman-teman ya, karena angka kerugian IKTP saja 1,3 triliun. Angka kerugian Asabri saja tidak mencapai 8 triliun. Ini ajib banget nih 8 triliun nih, luar biasa. 8 triliun bisa buat makan berapa ribu orang ya kira-kira. Banyak banget. Jadi cukup fenomenal. Jadi
Dan terpenting adalah apa? Nah, ini saya belum masuk materi ya. Saya senang kalau materi audit hukum secara teori dan praktik, oke lah, nih bisa di luar kepala. Kalau legal audit, saya karena udah lama nggak praktek ya. Saya terakhir legal audit itu praktek tahun 2000 berapa ya? 2019, 2020 ya. Makanya pas kemarin pas praktek, udah Mas Ari aja dah, teorinya aja saya. Tapi kalau legal opini memang jadi makanan sehari-hari. Eh Tadi sampai lupa sampai ngomong di mana ya. Iya. Yang terpenting adalah teman-teman mampu memposisikan diri sesuai dengan kebutuhannya. Suatu saat Mas Fahar misalnya menjadi seorang hakim, ya hakim yang memeriksa kasus tipikor, ya tipe tindak pidana korupsi. Ya, dan memang tipikor ini menjadi tindak pidana khusus yang sangat-sangat spesial di mata para ahli hukum, di mata penegak hukum. Kenapa? Karena memang masih menurut saya di Indonesia masih dicari pola bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi yang memang memberikan rasa keadilan bukan hanya bagi para korban, bukan hanya bagi negara yang dirugikan karena kerugian negara, tapi bagaimana apa namanya ya, mengambil kembali kerugian yang telah diambil tersebut dan dikembalikan kepada negara. Nah, begitu. Misalnya 8 triliun, ya masa sih pelakunya cuma masuk penjara aja? Emang nggak bisa tuh 8 triliun balik lagi ke negara? Lumayan kan buat ngasih makan orang-orang miskin, misalnya begitu. Ya, atau waktu yang sangat panjang dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, misalnya sampai dengan angka 2 tahun lebih dan segala macam. Dan ketidakjelasan apakah kerugian negara tersebut dapat dikembalikan kepada negara atau tidak. Sehingga perlu adanya formula baru atau reformula terhadap konsep penegakan hukum tindak pidana korupsi. Nah, itu adalah legal opinion, ya, pandangan hukum. Jadi banyak sekali konsep mengenai legal opinion yang harus teman-teman pahami, ya, termasuk ketika nanti misalnya yang bekerja di corporate atau di korporasi, ketika diminta pandangannya terkait dengan apa namanya, misalnya setelah kemarin melakukan sebuah audit terhadap sebuah perusahaan, misalnya yang ingin merger dan lain sebagainya, tentu pemilik modal atau pemegang saham ingin mengetahui apakah memang available atau tidak menanamkan sahamnya di perusahaan yang memang diinginkan atau direncana untuk dilakukan kerjasamanya dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, ini sudah banyak prolognya, yang masuk juga sudah banyak. Kita masuk materi sedikit. Oke, dasar-dasar argumentasi hukum. Misi hukum lagi duduk-duduk nih. Saya penasaran nih, sebentar ya. Stop share dulu. Tadi siapa tuh? Oh, udah di close. Ini pada di mana sih yang tadi lagi kebu itu? Di kampus apa di mana tuh, Mas Fahar? Lagi pada di kampus apa? Oh, kalau Zoom gitu di rumah, bareng-bareng gitu. Pagi tuh kelas apa sih, Mas Fahar? Saya mau tahu deh. Hukum pajak Pak siapa? Pak Jody. Oh, jadi bukannya minta online mulu ya? Saya dapat kabarnya begitu. Oh, kelas yang lain juga gitu, minta online mulu beliau. Gak ngerti kenapa deh. Yang penting ini, kalau untuk terkait teori, saya masih izinkan untuk online. Jadi kalau nanti kelas paginya online, online, kabari ke saya kalau kelas pagi online. Tapi kalau praktek nanti saya harus offline karena nggak nyaman buat saya pribadi kalau praktek tuh online. Ya, tapi kalau nanti jam 1 tuh, kalau memang jam 1 kosong dan ada kelas kosong, sebenarnya sih kalau buat saya sih nggak ada masalah kalau teman-teman maju di jam 1 ya. Tapi nanti mungkin cari ruangannya dulu. Oke, kita masuk materi dulu ya. Dasar-dasar argumentasi hukum, ya, reminder mengenai materi tentang argumentasi hukum. Ini menjadi apa ya, modal utama ketika teman-teman menyusun legal audit dan legal opini. Ya, ini menjadi bekalan yang harus teman-teman pahami sehingga teman-teman
ketika membuat legal opini, menghasilkan sebuah legal opini yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu menjawab permasalahan yang ada dengan tepat dan relevan. Ingat ya, menjawab permasalahan dengan tepat dan relevan. Ya, sehingga tidak ada unsur cacat terhadap jawaban yang teman-teman berikan terhadap sebuah permasalahan hukum yang ada. Argumentasi hukum atau legal reasoning atau penalaran hukum merupakan istilah yang dipakai untuk memberi label atas berbagai aktivitas dalam bidang hukum. Ya, argumentasi hukum atau legal reasoning. Dalam melakukan argumentasi hukum atau legal reasoning biasanya berkaitan dengan hal-hal berikut. Ini ya, tadi saya sampaikan. Proses dalam pengambilan keputusan hukum. Inilah yang dilakukan oleh apa? Hakim misalnya, ketika memutuskan apakah sebuah proses persidangan yang dilakukan terhadap terdakwa tertentu, apapun kasusnya, ya apakah unsur-unsurnya sudah terpenuhi, apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah mumpuni, sehingga hakim bisa memutuskan ketika unsurnya sudah terpenuhi, apakah dia sudah terbukti bersalah atau tidak. Ketika dia sudah terbukti bersalah, apakah ada dasar-dasar pembenar dan dasar pemaaf yang memang menjadi peringan atas atas hukuman yang dikenakan terhadap terdakwa tertentu. Atau dalam kasus perdata misalnya, perdata dalam kasus perceraian, atau dalam kasus gugatan wan prestasi, atau atas kasus gugatan perbuatan melawan hukum. Apakah terpenuhi unsur-unsur wan prestasi, unsur-unsur wan perbuatan melawan hukum, sehingga akhirnya penggugat dianggap benar terhadap dalil-dalil gugatannya, dan tergugat dianggap telah terbukti melakukan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, gitu ya. Jadi pengambilan keputusan hukum itu mohon dicatat ya, yang dipahami secara luas. Pengambilan keputusan hukum itu bukan hanya sekedar pada aspek penegakan hukum semata, ya. Pengambilan keputusan hukum itu juga ada ketika pada taraf kebijakan-kebijakan hukum seperti perumusan sebuah peraturan perundang-undangan dan lain-lain sebagainya. Pengambilan keputusan hukum juga ada pada tataran di MK, Mahkamah Konstitusi. Ketika ada gugatan judicial review antara atas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Apakah memang ternyata undang-undang tersebut telah bertentangan dengan undang-undang dasar? Gitu ya. Jadi kita bicara mengenai hukum itu bukan hanya sebuah hasil atas proses persidangan. Hukum itu bukan hanya sekedar memahami bagaimana hakim menyelesaikan sebuah kasus-kasus hukum yang dihadapkan kepadanya. Tapi hukum ini dipandang jauh lebih luas ketika para perumus-perumus peraturan perundang-undangan berusaha untuk meramu sebuah aturan-aturan dalam sebuah norma-norma dalam aturan-aturan positif. Ya, itu. Kemudian legal reasoning terkait dengan identifikasi kasus, interpretasi atau penafsiran, evaluasi fakta hukum, pilihan aturan hukum dan penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret. Ini seperti tadi saya sampaikan, ya. Kita harus memahami sebenarnya dalam konteks misalnya evaluasi fakta hukum. Kasus-kasus tipikor, ya kemarin dulu tipikor begini, selanjutnya apakah masih tepat atau relevan atau tidak? Apa perlu dilakukan perubahan dan lain sebagainya? Ya, harus ada evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum yang ada di hadapannya. Evaluasi evaluasi fakta hukum kaitannya dengan pilihan aturan hukum. Misalnya terkait dengan perumusan Undang-Undang Cipta Kerja, terkait dengan perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Ya, kenapa pada akhirnya perumus peraturan perundang-undangan legislatif maupun eksekutif pada akhirnya memutuskan bahwa KUHP harus dirubah yang lama dan kita harus punya KUHP nasional yang baru yang berbeda dengan KUHP yang lama. Misalnya begitu. Dan kenapa pada akhirnya KUHP sekarang ini yang menjadi pilihan terbaik di antara pilihan-pilihan lainnya yang ada. Nah, itu kan membutuhkan sebuah legal reasoning atau argumentasi hukum yang sangat-sangat solid, ya, yang sangat-sangat mumpuni sehingga pada akhirnya meyakinkan orang-orang atau meyakinkan pihak-pihak bahwa pilihan atau jawaban hukum yang kita buat ini adalah sebuah jawaban yang tepat dan relevan.
Mungkin jawaban banyak ya. Perlu dicatat bahwa hukum itu relatif. Jawabannya banyak. Tapi atas sebuah kondisi tertentu, yang jawaban A lebih tepat dibandingkan jawaban B. Tapi pada suatu kondisi jawaban A tidak jadi lebih tepat, tapi jawaban B yang lebih tepat, dan begitu selanjutnya. Ya, terus seperti itu. Aduh, ini maaf ya. Penyusunan sebuah pertimbangan, argumen, opini, atau pendapat hukum. Nah, ini mulai masuk ya. Pertimbangan tadi ya, saya sampaikan pertimbangan misalnya ketika hakim mempertimbangkan unsur-unsur ya dalam memutuskan apakah terdakwa terpenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak, dan begitu selanjutnya. Semua aktivitas ini didasarkan pada cara bernalar yang tepat atau yang kita kenal dengan logika. Ya. Penalaran hukum, logic in judicial reasoning, memberikan pandangan sebagai berikut. Penalaran hukum tidak banyak disukai oleh orang hukum sendiri. Iyalah ya, capek lah ya. Saya yakin di sini ada kok yang nggak suka penalaran hukumnya. Puyeng bu, capek bu, bete, kayaknya ribet. Aduh, apa namanya ya? Ngemeng-ngemeng gitu kalau bahasa Depok itu ngemeng-ngemeng. Menganalisis dan lain sebagainya. Ya, jadi kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Jadi agak-agak membetekkan lah. Persoalan hukum dianggap bukanlah persoalan logis. Nah, ini dia. Ini yang sebenarnya menarik pada kasus Sambo. Ya, ketika putusan pengadilan atau putusan hakim terhadap kasus Sambo di tingkat 1 dianggap tidak berlandaskan pada legal basis yang tepat dan relevan, tapi dianggap apa namanya hanya berdasarkan pada insting hakim semata. Ini yang menjadi apa ya? Menjadi perhatian dari para ahli hukum, para yuris hukum, ketika sebuah putusan pengadilan hanya didasarkan pada insting hakim atas nilai moralitas semata, tapi bukan pada intuisi hakim pada aturan-aturan positif yang tepat dan relevan. Nanti silakan ikuti perkembangan kasusnya. Para lawyer tidak harus memahami hukum secara logis. Nah, ini juga ya teman-teman. Ini wanti-wanti dari saya pribadi, wanti-wanti. Banyak sekali lawyer-lawyer sekarang, mungkin mohon maaf saya tidak menjustifikasi. Tapi saya hanya ingin menggambarkan kenyataan yang saya temui. Jadi para lawyer itu, memang lawyer itu adalah pekerjaan yang long lasting. Long lasting itu maksudnya itu sampai tua pun juga bisa lah ya. Sampai tua bisa kita lakukan. Ya, kemudian bisa dilakukan dari umur berapa saja. Nah, mungkin para lawyer tersebut tidak belajar hukum secara serius, satu. Yang kedua, para lawyer itu tidak belajar hukum dengan terus-menerus. Jadi mandek sampai situ aja. Para lawyer cara berpikirnya tidak terlatih untuk berpikir secara logis, tidak terlatih untuk berpikir secara logika, tidak terlatih untuk membaca atau berpikir secara sistematika hukum. Ya, pada akhirnya yang dikesankan adalah para lawyer itu hanya omdo itu apa ya? Ngomong doang satu. Kemudian yang kedua kencang doang. Kencang tuh maksudnya ngegertak aja gitu ya. Kemudian yang penting ngomel-ngomel dulu, tapi bodo amat apakah omongannya benar atau tidak. Kalau bahasa saya tuh bluffing, ya dan lain sebagainya. Ini kok kebanyakan WA sih mau masuk. Ya, jadi pada akhirnya image itulah yang muncul bagi lawyer ya, bagi lawyer. Ya, walaupun sebenarnya saya yakin bukan hanya lawyer aja ya, para pendidik, para akademisi juga berpikir seperti itu kan, kadang-kadang. Sangat berbahaya apabila hakim memperlakukan logika secara indoktriner, seolah-olah semua persoalan hukum dapat diselesaikan secara logis. Tapi di sisi lain, tidak semua permasalahan hukum itu bisa diselesaikan secara logika. Harus ada hati nurani, harus ada moralitas yang menaungi atau memayungi logika berpikir kita, apapun profesi hukum yang kita lakukan. Itu ya teman-teman. Jadi antara logika dengan moralitas harus berjalan beriringan. Antara logika dengan etika harus berjalanan beriringan. Inilah yang saya temui. Ketika logika hanya dikedepankan, yang penting saya UTS-nya dikumpulkan. Tapi nilai etikanya dilanggar. Sehingga apa yang melakukan kecurangan. Apa bentuk kecurangannya? Salah satunya adalah dengan mengganti cover tugas temannya dengan namanya dia. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi.
Benar, logikanya benar bahwa saya harus menyelesaikan tugas, betul. Tapi ketika logika tidak dinaungi dengan etika, logika tidak dinaungi dengan moralitas, maka apa yang terjadi? Tirani. Apa itu tirani? Ya, kita semua tahulah apa makna dari tirani ya. Ya, adanya unsur tirani. Tiraninya ke siapa? Ke teman kita yang diambil tugasnya. Bahkan pada akhirnya sebenarnya dia tirani untuk dirinya sendiri. Dia pada akhirnya sebenarnya tidak sadar bukan dirinya sendiri. Gitu. Ya, ini harus dipahamkan oleh teman-teman semua. Sebuah persoalan dan putusan hukum tidak boleh terbatas pada makna letterlek apa yang ada tertulis gitu lah ya, dan proposisi logis semata dengan mengabaikan konteks dan tujuan hukum. Ini saya sampaikan tadi. Konteks, teks dan konteks. Tujuan hukum apa? Ketertiban, kebenaran, kepastian hukum, keadilan, kebermanfaatan, dan lain sebagainya. Contoh, benar ketika para pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum. Benar, hukumannya 20 tahun, 20 tahun, 25 tahun, seumur hidup, dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata dia hanya di penjara, tapi ternyata kerugian atas kasus korupsinya tidak dapat dikembalikan ke negara, dan bahkan bisa dinikmati oleh anak cucunya, buat apa ada penegakan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi? Misalnya begitu. Dia bisa nyimpan uangnya di bank luar negeri, dan ketika nanti dia sudah keluar dari pengadilan, dari penjara, atau dari setelah menyelesaikan hukumannya, dia dapat menikmati atas hasil korupsinya tersebut. Buat apa? Padahal kan negara yang dirugikan. Apakah cukup para pelaku tindak pidana korupsi tersebut hanya sekedar di penjara saja, tapi dia tidak, dalam tanda kutip bahasanya, dimiskinkan. Misalnya begitu. Ya. Banyak hal dalam hukum yang tidak dengan mudah diubah melalui silogisme dan penyimpulan. Jangan berpikir sederhana dalam memahami hukum. Sebenarnya begitu intinya. Jangan gampang menyimpulkan ketika melihat sebuah permasalahan hukum. Permasalahan hukum A sama permasalahan hukum A dan B sama-sama fakta hukumnya. Sama-sama memiliki fakta-fakta hukum yang sama. Ya, tapi ternyata berbeda. Misalnya begitu kurang lebih ya. Prinsip-prinsip hukum harus dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas. Logika dan penalaran hukum selalu relevan karena logika dan penalaran hukum satu, menjamin kesohihan suatu argumentasi dan salah satu jalan untuk mendekatkan diri pada kebenaran dan keadilan. Ya, jadi ini bagaikan dua sisi mata uang yang selalu berjalan beriringan dan menjadi modal atau menjadi alat atau menjadi bekalan yang ketika kita melakukan sebuah proses apa namanya? Proses penyusunan legal audit. Ya, gitu. Membantu para calon praktisi hukum, pengacara, para jaksa dan hakim menganalisis, merumuskan dan mengevaluasi fakta, data dan argumentasi hukum. Kemampuan dalam bidang ini merupakan mahkota dan jantung keterampilan para pengacara dan hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum. Nah, jadi ibarat kata, kalau teman-teman mau jadi orang yang sukses menjadi seorang pengacara, hakim, atau apapun profesi hukumnya, maka pelajari logika hukum dengan sempurna dan paripurna. Belajar argumentasi hukum dengan sempurna dan paripurna. Belajar argumentasi hukum dengan cara menulis dan cara bicara dengan sempurna dan paripurna. Nah, kurang lebih begitu. Ya. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip penyimpulan logis, baik deduksi, analogi, maupun generalisasi induksi, tidak hanya berguna dalam memahami persoalan, praktek, dan putusan hukum, melainkan juga pengalaman-pengalaman empiris sehari-hari serta observasi ilmiah. Maksudnya apa, teman-teman? Teman-teman yang nanti menjadi seorang peneliti, memahami bagaimana kehidupan masyarakat hukum adat Baduy. Tidak bisa kita melihat atau tidak bisa kita hanya sekedar membaca dari berbagai artikel-artikel yang ada. Saya yakin kita membutuhkan pengalaman-pengalaman empiris atau observasi-observasi yang dilakukan secara langsung untuk melihat bagaimana kehidupan masyarakat hukum adat misalnya di daerah Baduy. Teman-teman yang suka tentang bagaimana perkawinan adat di berbagai masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Kita tidak hanya sekedar puas ketika melihatnya dalam berbagai artikel-artikel atau hasil-hasil penelitian, tapi alangkah lebih baik ketika kita mampu terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan untuk memahami kenapa perkawinan adat setiap daerah atau setiap hukum adat atau setiap masyarakat adat berbeda. Dan begitu yang lainnya.
Domain utama dan esensi praktik atau putusan hukum tidak lain dari penalaran praktis dengan logika sebagai basisnya. Praktik hukum memang lebih baik, praktik hukum memang lebih dari sekedar logis, ya, atau logika. Oke, kemudian penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus atau logika dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Nah, ini tolong dipelajari lagi apa maksud dari prinsip hukum, aturan hukum, data, fakta, dan proposisi hukum. Ya, data yang ada di hukum itu ada data primer, data sekunder. Apa itu data primer atau apa itu data sekunder? Apa itu bahan hukum primer? Apa itu bahan hukum sekunder? Saya berulang kali menyampaikan ada fakta hukum, ada fakta biasa, ada masalah hukum, ada masalah biasa, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus mampu menempatkan informasi-informasi yang tepat dalam menyusun sebuah argumentasi hukum yang tepat. Sehingga pandangan hukum yang kita buat itu akan menentukan seberapa valid, seberapa sahih, dan seberapa mahal harga legal opini yang kita buat. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit, yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum yang ada. Ini seperti saya sampaikan tadi. Ya, tempatkan data itu banyak, fakta itu banyak, persoalan itu banyak, proposisi hukum itu banyak. Tapi apakah semua data akan digunakan ketika kita ingin menjawab sebuah permasalahan hukum? Apakah fakta-faktanya yang banyak itu akan kita gunakan dalam menjawab sebuah permasalahan hukum dan lain sebagainya? Ya, kurang lebih begitu. Kita harus mampu memilah mana data yang digunakan, kita harus mampu memilah mana fakta yang digunakan, mana persoalan yang digunakan, dan mana proposisi hukum yang yang relevan digunakan, gitu ya. Istilah penalaran hukum atau legal reasoning atau argumentasi hukum tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Jadi sebenarnya penalaran hukum itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika kita memahami bagaimana memahami konstruksi hukum itu sendiri, memahami sistem hukum, memahami cara bekerjanya hukum, memahami bagaimana hukum dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika. Nah, ini perlu dicatat. Ketika teman-teman melakukan penalaran hukum, ketika teman-teman menyusun legal audit dan legal opini, tidak mungkin tanpa logika. Dan tidak mungkin tidak melakukan argumentasi hukum. Dan tidak mungkin tidak melakukan penalaran hukum. Ya, tidak ada penalaran hukum di luar logika. Dan logika tanpa penalaran hukum hanya sekedar bahasanya ya, berjalan tanpa ilmu. Nah, kurang lebih begitu. Ya, logika tanpa penalaran hukum hanyalah berjalan tanpa ilmu. Kebayang orang-orang yang berjalan tanpa ilmu jadinya apa? Taklid misalnya. Dia sekedar bluffing tapi dia tidak punya ilmunya dan lain sebagainya. Ini yang tidak diinginkan dari seorang ahli hukum. Ya. Penalaran hukum dengan demikian harus dipahami dalam pengertian penalaran logika dalam hukum. Masya Allah. Ini materinya buat saya pribadi berat ya menyampaikan ini ya. Tapi mau nggak mau saya sampaikan. Dan yang terpenting adalah teman-teman memahami dulu di mana posisi si argumentasi hukum, di mana posisi penalaran hukum, dan bagaimana cara mempraktekkannya. Saya yakin di mata kuliah semester 3, teman-teman harusnya sudah belajar mengenai penalaran hukum dan belajar bagaimana tentang logika hukum. Dan sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana cara mempraktekkannya dalam rangka menyusun sebuah konstruksi pandangan hukum. Nah, itu ya. Jadi pandangan hukum itu kan keseluruhan. Di dalam itu ada ada kerangkanya. Ya, ada rangkanya, ada kepalanya dan ada tubuhnya dan lain sebagainya. Sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang ciamik atas argumentasi hukum yang kita lakukan atau yang kita buat. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ini dia.
Oke, kalau tidak ada, saya masuk materi yang berikutnya. Ini teman-teman kok berkurang jadi 37 pada kemana? Saya akan menjelaskan mengenai tahapan analisis hukum, dan ini akan kita gunakan dalam membuat sebuah pandangan hukum atau pendapat hukum. Ya, analisis hukum ini memang ibarat kata tahapannya tidak baku, karena memang tidak pernah dibakukan tahapan analisis hukum. Cuman memang ini menjadi apa ya bahasanya, yang cara umum digunakan oleh banyak orang, nah kurang lebih begitu, ya. Oke, tahapan analisis hukum. Ya, jadi tadi kan penalaran hukum, logika, ya berarti kita selanjutnya kita melakukan analisis. Ya, menjadi step lebih dalam lagi kita memahami. Tahapan analisis hukum bisa disebut juga penalaran hukum atau argumentasi hukum. Adalah upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang ada. Nah, ini dia ya. Dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukan hukum telah tercapai. Untuk menilai apakah sebuah putusan pengadilan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menilai apakah memang terdakwa telah dianggap melanggar sebuah aturan hukum yang ada, untuk menilai apakah memang ternyata telah terjadi tindak pidana korupsi dalam sebuah pengadaan barang misalnya yang menggunakan uang negara dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan dengan analisis hukum. Tahapannya seperti apa? 1, analisis hukum, yaitu dengan melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Oke, kita dapat cerita bahwa si A itu memukul B. Si A itu memukul B pada jam sekian di tempat tertentu, ya ada saksinya misalnya segala macam. Tapi apakah kita percaya begitu saja bahwa A memukul B? Apakah memang A langsung memukul B atau memang ternyata ada alasan lain sehingga A memukul B? Oh, ternyata di kemudian hari ada investigasi, ada pendidikan lebih mendalam terhadap fakta-fakta yang lainnya, terhadap saksi-saksi yang lainnya, bahwa A memukul B karena B lebih dulu melakukan pemukulan terhadap A misalnya. A dianggap membela diri dan lain sebagainya. Ya, kita ingin mengetahui sebuah peristiwa dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, dalam dalam persidangan misalnya ada BAP, sebelum masuk persidangan ada BAP, berita acara penyelidikan, di mana di dalamnya ada fakta-fakta hukum yang memang disarikan berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada. Tapi bisa jadi ketika nanti di pembuktian ada fakta-fakta hukum yang terungkap. Nah, yang tidak terungkap ketika proses persidangan, ketika proses penyelidikan maupun penyidikan. Nah, inilah yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab oleh hakim untuk melihat fakta hukum yang sebenarnya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari sebuah peristiwa-peristiwa hukum. Gitu ya. Evaluasi hukum. Setelah ada analisis hukum, evaluasi hukum, yaitu dengan memberikan penilaian terhadap penerapan norma aturan hukum. Si hakim menilai, siapa lagi? Teman-teman yang menjadi seorang legal audit menilai apakah memang perusahaan tersebut available, layak atau tidak. Investasi yang dilakukan baik atau tidak, kepilitan yang dilakukan tepat atau tidak, apalagi dan macam-macam ya. Evaluasi, kita memberikan pandangan kita terhadap analisis hukum yang telah kita lakukan, kurang lebih begitu ya. Mekanisme evaluasi terhadap norma hukum. Nah, ini yang penting nih. Legislative review ya, legislative review. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah suatu undang-undang melalui lembaga legislatif berdasarkan legislasi. Ya, sebagaimana diatur dalam Konstitusi pasal 5 dan pasal 20 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Saya nggak tahu apakah masih ada perubahan lagi di Undang-Undang 12 Tahun 2011, nanti tolong dicek lagi. Tapi yang terpenting adalah ketika kita berbicara mengenai mekanisme evaluasi terhadap norma hukum ini, apa maksud dari legislative review ini adalah kita mencoba untuk melakukan inventarisir. Legislative review dan executive review ini melakukan inventarisir terhadap peraturan perundang-undangan yang memang
tepat dan relevan digunakan dalam rangka menjawab sebuah permasalahan hukum yang ada. Nah, kurang lebih begitu ya. Ya. Jadi pada akhirnya kita bisa lihat bahwa peraturan perundang-undangan itu sudah tepat dan apakah sudah masyarakat sebuah peraturan itu menjadi jawaban atas berbagai permasalahan yang muncul, apakah sebuah peraturan perundang-undangan itu sudah mampu memberikan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat atau bagaimana? Ya, ini yang harus kita lakukan. Ya, makanya di dalam mekanisme evaluasi terhadap norma hukum itu apa ya bahasanya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah di legislatif, apakah di eksekutif? Apakah perubahan itu di tataran undang-undang? Apakah perubahan itu ada di tataran peraturan presiden kah? Atau di PPK, peraturan pemerintah ya maksudnya? Kemudian atau di aturan peraturan pelaksana yang lainnya. Kita harus melihat secara jeli sehingga kita bisa memberikan semacam rekomendasi. Ya, rekomendasi sehingga yang perlu dirubah atau diperbaiki itu yang mana terhadap sebuah permasalahan hukum yang kita temukan. Gitu ya. Kemudian bisa juga ternyata kita harus melakukan judicial review. Misalnya ternyata Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, misalnya setelah dilakukan tahap evaluasi. Sehingga kita perlu melakukan upaya JR. Ya, JR-nya tapi bisa jadi undang-undang ke Undang-Undang Dasar atau peraturan di bawah undang-undang ke undang-undang peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Berarti kalau kayak gitu kan di MA. Ya, jadi JR itu ada ke MK dan ada ke MA. Tergantung aturan yang diujinya yang mana. Ya, kalau undang-undang terhadap undang-undang dasar kita ke Mahkamah Konstitusi. Peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berarti kita ke Mahkamah Agung. Ya, judicial review. Oke. Tujuan analisis dan review hukum. 1. Substansi hukum. Ngapain sih kita melakukan analisis? Untuk melihat secara substansi apakah substansinya sudah benar atau tidak, misalnya begitu. Sudah sesuai dengan kebutuhan hukum atau tidak, sudah memberikan solusi atau tidak, dan lain sebagainya. Kedua, terkait dengan struktur. Tujuan analisis dan review hukum itu terkait dengan struktur hukum. Yang harus diperbaiki di mana? Apakah terkait dengan penegakan hukum? Apakah terkait dengan lembaga penegakan hukum? Apakah terkait dengan SDM-nya? Atau perlu sarana-prasarana yang lebih mumpuni? Atau apa? Ya, yang mana yang harus diperbaiki dalam konteks struktur hukumnya? Dan struktur hukum ini terkait dengan apa ya bahasanya ya, aparatur. Nah, aparatur hukumnya seharus bagaimana agar bisa berjalan sistem hukum yang sesuai dengan tujuan hukum yang diharapkan. Kemudian, budaya hukum. Ternyata kenapa lampu merah banyak yang diterabas, kenapa banyak kejadian kecelakaan misalnya di perlintasan kereta api, karena sudah ada bel, sudah ada palang pintu, tapi ternyata masyarakat masih nerabas, sehingga menimbulkan kecelakaan. Oh, berarti ternyata bisa dianalisa bahwa budaya hukum masyarakat, jika mendengar suara lonceng supaya berhenti ketika mau kereta lewat, ataupun palang pintu sudah turun, jangan lewat, itu masih kurang. Ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum masyarakat dalam menaati peraturan perundang-undangan masih sangat minim. Misalnya ketaatan untuk daerah-daerah yang mana boleh merokok, mana yang tidak, maka kita evaluasi mengenai kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya misalnya sosialisasi, penyadaran hukum, kemudian pendampingan hukum, asistensi hukum, dan lain sebagainya. Pada intinya adalah bagaimana caranya masyarakat pada suatu saat nanti dapat mematuhi atau mentaati hukum itu bukan karena hukum tersebut sebagai sebuah aturan, tapi mematuhi hukum itu karena memang masyarakat sama-sama sadar perlu adanya ketertiban, keselarasan, dan keserasian dalam masyarakat secara keseluruhan. Oke deh. Saya rasa cukup untuk hari ini. Ya, jadi teman-teman
saya minta saya pahamkan mengenai argumentasi hukum itu, harapannya adalah bisa kebayang legal opini yang kita akan susun nanti, kenapa kita melakukannya ya, mengapa kita melakukannya, kemudian yang terpenting adalah bagaimana cara kita melakukannya ya, sehingga ketika teman-teman sudah memahami tujuan melakukan legal opini dengan tetap mengedepankan aspek logika dan penalaran hukum, sehingga hasil saran dan rekomendasi yang dijadikan sebagai hasil dari legal opini tadi itu memang tepat dan relevan. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya minta tolong cari satu putusan pengadilan, apapun putusan pengadilannya terserah, ya. 3 tahun terakhir, berarti maksimal tahun 2020 sampai dengan 2023. Dan putusan pengadilan ini sudah inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, tugas awalnya adalah teman-teman tolong pelajari, dibaca aja dulu deh. Nanti minggu depan saya kupas lagi bagaimana cara menyusun kasus posisi. Ya, tolong dipelajari, dibaca putusan pengadilannya. Dan usahakan tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Seperti biasa, tolong dilaporkan ke Mas Chandra. Ya, biar tidak double. Ya, dan tidak double. Dan tugas menjelang UAS dan sampai UAS sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Saya akan coba buat sendiri-sendiri, tidak berkelompok, karena menghindari adanya duplikasi, plagiarisa ya gitulah ya, dan pokoknya kecurangan-kecurangan yang lainnya. Sendiri, percaya pada kemampuan diri sendiri, percaya pada kapasitas diri sendiri, dan percaya bahwa diri kita bisa untuk menjawab soal-soal yang para dosen ajukan. Oke, cari putusannya terserah sesuai dengan selera, mau terkait dengan kepilitan, korupsi, tindak pidana penggelapan biasa, kemudian pembunuhan, apapun terserah. Ya, yang penting kasusnya enak dibaca, kalian mudah mempelajarinya, jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal juga kalian nanti puyeng, ya. Dan kalian belajar untuk membaca putusan pengadilan yang mana, yang seperti apa. Saya pernah menemukan kasus mahasiswa tidak bisa membaca putusan pengadilan ketika menyelesaikan skripsi, ya. Dan saya nggak mau kejadian itu ada di kalian. Oke, ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, kita cukupkan ya. Cukup 1 jam, nanti puyeng di Zoom. Kita minggu depan nanti tolong Mbak Mesa ya, atau Mbak Kela atau yang lainnya. Nanti dilihat, nanti di-share ke saya informasinya, apakah kita online atau offline. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot langsung ke Mas Chandra. Oke, end meeting ya.